Di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas pada film ini. Judul dari film ini yaitu Malmö The Secret Mission. Film ini adalah film Korea yang menceritakan tentang kamus bahasa Korea pertama yang diterbitkan di era penjajahan Jepang terhadap Korea Selatan. Film ini didasarkan pada peristiwa sejarah di Korea selama akhir 1930-an hingga 1940-an. Film ini merupakan film sejarah yang diadaptasi dari kisah nyata mengenai perjuangan perhimpunan bahasa Korea pada saat itu. Dan film ini mampu menceritakan kisah lama yang sama dari tokoh-tokoh sejarah yang ada sebelumnya. Sutradara dan penulis dari film ini yaitu ada Eun Yuna, pemeran utamanya ada Yoo Hae Jin dan Yoo Kye Sang, penata musik ada Jo Ye Wook, sinematografer ada Choi Yun Hwang, penyunting Kim Sang Bun. Perusahaan yang memproduksi film ini yaitu ada The Lamb, distributornya ada Lotte Culture Works. Lalu film ini dirilis pada tanggal 9 Januari 2019. Durasi pada film ini yaitu 135 menit. Lalu negara yang membuat film ini tentunya Korea Selatan, dan pada film ini juga menggunakan bahasa negara itu sendiri yaitu bahasa Korea. Pendapatan yang dihasilkan dari film ini yaitu ada 21,4 juta US dollar. Baik, pemain atau aktor pada film ini yaitu ada Yoo Hae Jin sebagai Kim Pan Soo, Yoon Kye Sang sebagai Ryu Jung Won, Joo Hyun Doo sebagai Kim Duk Jin, Park Ye Na sebagai Kim Son Hee, Kim Sun Young sebagai Gu Ja Young, Kim Hong Fa sebagai Mr. Jo, Kim Tae Hoon sebagai Park Hoon, Woo Hyun sebagai Im Dong Mi, Min Jin Woong sebagai Min Woo Chul, Hyo Sung Tae sebagai Ueda, Lee Sung Woo sebagai Jan Chong Sam, Chu Hyun Chul sebagai Park Bong Du, Song Yong Chang sebagai Ryu Wan Tae, Choi Gui Ha sebagai Mailman, Lee Jung Young sebagai Guru Jeju, Yoon Kyung Ho sebagai optometris, Yoo Eun Mi sebagai Sun Hee, Ye Sung Jung sebagai istri Ju Gapyeon, Yoo Jae Myung sebagai Kim Du Bong, Kim Dong Hyun sebagai Deok Jin dewasa. Baik, sekian pemaparan mengenai identitas dari film ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang orientasi dari film Malmö The Secret of Mission ini. Film ini sendiri merupakan film yang cukup menarik di tahun 2019. Seperti yang kita ketahui, film ini berasal dari Korea Selatan. Untuk di kalangan kaula muda sendiri yang menyukai genre dari film action dan juga drama ini, dapat membuat penontonnya larut dalam film tersebut. Sutradara film ini sendiri yaitu Eun Yuna juga mendapat penghargaan dalam setiap film yang ia sutradarai. Bahkan film ini juga merupakan salah satu film yang mendapat penghargaan dari box office Korea pada saat itu. Selain itu juga banyak artikel yang menyebutkan bahwa film ini merupakan film rekomendasi di tahun 2019. Nilai moral yang dapat dipetik dari film ini sendiri cukup beragam, seperti penonton yang tidak perlu dibatasi oleh usia dewasa. Bahkan film ini juga sendiri yang didasari pada kisah nyata bisa menjadi media pembelajaran bagi siswa-siswi di umur 13 tahun ke atas, dan akan lebih menarik lagi perhatian mereka sendiri dalam mendalami pengetahuan sejarah tersebut. Mungkin ada beberapa scene yang menunjukkan kekerasan yang dilakukan oleh pihak Jepang kepada Korea. Tetapi tetap kita ambil nilai baiknya saja bahwa Korea tetap dapat bertahan dan juga merdeka dari jajahan Jepang tersebut. Berikut di bagian tafsiran dan isi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berasal dari Korea yang berjudul Malmö The Secret Mission, di mana film ini dimulai dari seorang pria yang bernama Mr. Ryu yang membuat sebuah lembaga bahasa Korea yang telah berdiri kurang lebih 10 tahun pada masa itu. Lembaga ini bertujuan untuk membuat sebuah kamus bahasa Korea, beranjak dari keprihatinannya melihat para generasi mudanya hanya menggunakan bahasa Jepang yang pada saat itu Joseon yang kita kenal sekarang sebagai Korea telah dijajah oleh pemerintah Jepang. Selain dari wilayah-wilayah, bahkan sekolah pun juga telah diambil
siswanya harus mengganti namanya menjadi nama Jepang dan menjadi prajurit setia Jepang yang telah dididik berdasarkan budaya hingga bahasa Jepang. Namun itu tidak membuat Mr. Yu menjadi khawatir karena dia masih berusaha melalui lembaga bahasa Korea tersebut untuk menciptakan kamus bahasa Korea. Singkat cerita, Kim Parsu yang merupakan seorang pengangguran yang sedang membutuhkan pekerjaan pada saat itu diminta oleh Mr. Jo yang merupakan seorang karyawan juga di sebuah lembaga bahasa Korea tersebut bersama Mr. Yu meminta Mr. Kim Parsu untuk bekerja sama. Namun sangat disayangkan ternyata Mr. Kim Parsu tidak bisa membaca. Namun karena kegigihannya dia bisa membaca dan akhirnya memiliki suatu ide untuk menambah dialek-dialek dari kamus bahasa Korea dan lengkapnya. Dia mengundang teman-temannya yang dia kenal pada saat penjara untuk menambahkan kosakata dan dialek-dialek untuk kamus bahasa Koreanya tersebut. Akhirnya hal itu efektif, namun keberhasilannya tidak berlangsung lama karena pemerintah Jepang telah tersadar dan memerintahkan prajuritnya untuk segera menggeledah lembaga bahasa Korea tersebut sehingga menghanguskan semua buku-buku yang telah dikumpulkan oleh lembaga bahasa Korea pada saat itu. Hal tersebut membuat Mr. Yu menjadi putus asa dan akhirnya lebih memilih bekerja sama dengan pemerintah Jepang pada saat itu. Namun hal yang mengejutkan terjadi, Mr. Jo yang telah meninggal ternyata telah meninggalkan satu salinan lagi dari buku-buku yang telah mereka kumpulkan tersebut. Dan itu membuat Mr. Yu menjadi memiliki pengharapan kembali untuk dapat melanjutkan misinya membuat sebuah kamus bahasa Korea. Singkat cerita, pada saat perjalanan ke Busan untuk mencetak sebuah kamus bahasa Korea tersebut, Mr. Yu ditangkap dan ditembak di bagian perutnya oleh prajurit atas perintah dari Kaisar Jepang pada saat itu, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk pergi ke Busan untuk menerbitkan kamus bahasa Korea tersebut. Beliau mengamanatkan Kim Parsu untuk segera pergi ke Busan untuk menerbitkan kamus tersebut. Namun hal yang sangat tragis terjadi di perjalanan sebelum sampai ke Busan. Ternyata Kim Parsu telah meninggal karena ditembak beberapa kali oleh prajurit dari Jepang. Dan setelah beberapa tahun kemudian, setelah merdekanya Korea, akhirnya kamus bahasa Korea tersebut ditemukan dan akhirnya baru dicetak dan diterbitkan menjadi kamus bahasa Korea. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait evaluasi daripada film Malmö The Secret Mission, di mana dalam film ini akan disuguhkan sebuah cerita yang berasal dari kisah nyata bagaimana bahasa Korea itu ada. Nah, dalam alur cerita yang disajikan akan dibuat rumit oleh beberapa pengumpulan kata-kata, kamus, serta berbagai cara menyebut suatu hal berdasarkan dialek masing-masing, dan tentunya ide cerita yang bisa dikatakan tidak lazim namun dikemas secara apik. Jadi kini cerita memberikan kesan nasionalisme yang tersirat, menjadikan sejarah kelam kekejaman penjajahan Jepang terhadap Korea, yang dimana tak hanya sejarah saja yang ditampilkan, namun terdapat sentuhan humor di dalam film ini yang juga cukup menggelitik. Kemudian penonton juga dibuat naik pitam oleh beberapa adegan, mulai dari pengkhianatan, konflik keluarga, sistem pendidikan yang tidak terkendali, hingga ketersediaan sumber daya manusia yang semakin banyak yang tidak monoton mengenai kata-kata saja. Penyampaian kisah Malmö The Secret Mission ini sungguh luar biasa karena dengan mudah penonton film mampu mencerna, tidak membosankan atau tidak monoton, serta dapat memberikan pesan yang informatif.
Kemudian, tak hanya itu, pemeran di dalamnya juga terkesan cukup baik karena mampu mendalami karakter juga chemistry masing-masing pemain. Baik, di sini saya akan membahas tentang kesimpulan atau rangkuman dari film The Secret Mission. Film The Secret Mission ini sangatlah menarik karena film ini adalah salah satu film terbaik di Korea pada tahun 2019. Film yang tayang pada tahun 2019 ini bercerita tentang perjuangan untuk mempertahankan bahasa Korea di tengah masa penjajahan Jepang, yaitu dengan cara membuat kamus. Film ini bercerita tentang Ryu Jung-hwan yang merupakan ketua dari himpunan bahasa Korea yang juga merupakan anak dari pejabat tinggi di Korea saat penjajahan Jepang. Ketika semua orang pasrah dengan kemerdekaan yang tidak akan didapatkan oleh Korea, Ryu Jung-hwan tetap berjuang dengan bidang yang ia bisa, yaitu dengan bahasa. Ryu dan teman-temannya berupaya dengan adanya kamus ini bisa memerdekakan Korea karena pada masa itu Jepang melarang bahasa Korea digunakan. Film ini menarik di salah satu adegan di mana ketika terjadi pencurian terhadap Ryu, di mana pencuri itu bernama Kim Pan-soo yang mencuri koper berisi naskah bahasa Korea milik Ryu. Dari pertemuan itu, akhirnya Ryu dan Kim Pan-soo menjadi berhubungan dan kemudian bekerja sama untuk mewujudkan kamus berbahasa Korea. Film ini diangkat dari kisah nyata. Film ini memiliki konflik dan suasana yang beragam, selain dikemas secara serius dan menegangkan, tetapi pada film ini terdapat scenes atau suasana tentang keluarga, persahabatan, dan komedi yang dikomplikasikan dengan tertata dan menarik. Film ini sangatlah dapat memberikan penontonnya pengetahuan baru karena terdapat budaya Korea dan Jepang yang dijadikan sekompleks mungkin, dan juga kita mendapatkan pelajaran dari sejarah Korea dalam membuat sebuah kamus. Judul dan isi film sangatlah selaras di mana film ini tidak menunjukkan clickbait atau inti dari film ini disajikan dengan baik. Cukup dari judul saja dan dari sana pun penonton sudah dapat membayangkan bagaimana jalan ceritanya. Cerita dari film ini dikemas sangat kompleks dan tertata, di mana kompleks itu dalam arti suasana yang dihadirkan dalam film ini bervariasi dan menarik. Dari visual dan audio yang disajikan sudah sangat baik hingga film ini dikatakan film terbaik di tahun 2019. Mengapa film ini harus ditonton? Selain film ini dapat menjadikan sebuah pengetahuan baru serta mengedukasi penonton, banyak hikmah yang bisa dijadikan sebuah pelajaran hidup yang bisa diambil dari film ini. Bisa dari sebuah persahabatan ataupun perjuangan yang ditampilkan pada cerita film ini. Film ini sangatlah layak untuk ditonton oleh semua umur karena film ini sangat memiliki dampak yang baik, salah satunya adalah kita sebagai warga negara yang haruslah bisa memperjuangkan negaranya.